Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalila Safira Maulana dengan NRP 50172518081 dari Prodi Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi erosi massal. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi ini tuh berdasarkan buku Physical Geology, di mana ini berada di bab 13 yang sudah saya jelaskan di video break sebelumnya. Jadi di sini itu saya akan mengulas kembali mengenai materi ini. Jadi ini saya juga akan menjelaskan mengenai gambar 13.1 hingga gambar 13.23. Jadi mohon didengarkan dengan seksama. Jadi yang pertama di sini ada tabel 13.1, di mana tabel ini merupakan some types of mass wasting yang menjelaskan klasifikasi erosi massa atau mass wasting berdasarkan jenis gerakan dan kecepatan gerakan dan dari yang paling lambat hingga yang paling cepat. Nah, di sini yang pertama itu ada sumbu kecepatan. Nah, kecepatan gerakan itu meningkat dari arah kiri ke arah kanan. Nah, kecepatan ini tuh paling lambat, itu kurang dari 1 cm per tahun, sedang itu sekitar 1 mm per hari hingga 1 km per jam, cepat 1-5 km per jam, dan yang paling cepat umumnya lebih dari 4 km per jam. Hal ini menunjukkan bahwa erosi massa tidak selalu terjadi secara tiba-tiba. Ada proses yang sangat lambat hingga yang sangat cepat dan berbahaya. Yang kedua, mengenai jenis gerakan. Nah, tabel ini membagi erosi massa menjadi 3 kelompok utama, yaitu flow atau aliran, slide atau geser, dan fall atau jatuh. Nah, untuk flow atau aliran, material bergerak seperti fluida, mulai dari creep atau soil, dan gerakan yang sangat lambat, tanah di lereng, kemudian earth flow, aliran tanahnya yang lebih cepat, mud flow, aliran material halus yang jenuh air, debris flow, aliran puing berbutir kasar, dan debris avalanche, yaitu aliran yang sangat cepat dari puing atau batuan dasar. Nah, yang kedua mengenai slide atau geser, massa itu relatif utuh dan bergerak di sepanjang bidang gelincir. Jadi di sini ada dua, yaitu debris slide dan rock slide. Untuk debris slide itu geseran materialnya lepas, dan rock slide itu geseran batuan dasar. Nah, yang ketiga mengenai fall atau jatuh. Jadi material itu jatuh bebas atau memantul dari tebing. Di sini hanya ada satu jenis, yaitu rock fall atau biasa disebut dengan bedrock. Itu adalah jatuhan batuan, biasanya dia sangat cepat ya, karena dari atas tebing ke bawah ya, jadi otomatis sangat cepat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.1. Jadi di sini ada 4 gambar ya, mulai dari gambar yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di gambar ini itu memperlihatkan jenis-jenis utama erosi massa berdasarkan cara pergerakannya, mulai dari mengalir, jatuh, meluncur, dan rotasi. Jadi untuk bagian yang pertama, mengalir. Jadi massa tanah atau puing itu bergerak menuruni lereng seperti fluida atau seperti aliran air. Jadi material itu kehilangan bentuk aslinya dan mengalir mengikuti kemiringan lereng. Umumnya terjadi saat tanah jenuh air, misalnya pada aliran tanah atau aliran lumpur. Kemudian yang kedua, yaitu jatuh atau fall. Jadi material batuan itu jatuh bebas atau memantul dari tebing yang curam. Batu terlepas dari posisi asalnya di tebing, lalu mengendap di kaki lereng. Proses ini biasanya cepat dan berbahaya, seperti pada rockfall. Yang ketiga, ada meluncur atau
geser translasi. Jadi massa itu bergerak utuh di sepanjang bidang gelincir yang relatif datar atau planar. Bentuk massa awal, massa dapat dikenali, hanya berpindah posisi ke bawah lereng. Jadi yang awalnya dia ada di atas, kemudian pada akhirnya dia ada di bawah, jadi bentuknya masih tetap sama. Jadi nggak ada perbedaan, cuma posisinya aja yang pindah. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah rotasi atau geser rotasi. Ini slump ya. Jadi massa itu bergerak di sepanjang bidang gelincir yang melengkung sehingga bagian atas lereng berputar ke belakang. Ciri khasnya adalah terbentuknya undakan dan kemiringan balik pada permukaan yang longsor. Sering terjadi di tebing sungai atau pantai. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.1. Ini di sini ada gambar satu, box. Jadi ini merupakan foto udara yang menunjukkan longsoran material pada tahun 1970 di Peru yang menimbun Yungay. Nah, di sini terlihat adanya sumber longsoran yaitu avalanche source yang berada di lereng bersalju Nevado Huascarán. Gempa bumi memicu runtuhan es, salju, dan batuan dari puncak gunung. Kemudian material runtuhan itu meluncur sangat cepat menuruni lereng. Kemudian dia bercampur dengan es, lumpur, dan puing batuan, membentuk debris avalanche. Aliran longsor mengikuti lereng melewati area Laguna Langancho, lalu turun ke dataran yang lebih rendah. Kemudian di sini ada desa Renrahica yang hancur lebih dahulu oleh massa longsoran utama. Kota Yungay tertimbun hampir seluruhnya oleh endapan longsoran, dengan hanya sedikit bagian yang tersisa. Aliran ini akhirnya mencapai dan menyebar di sekitar sungai Rio Santa. Jadi, gambar ini tuh menunjukkan contoh ekstrim erosi massa berkecepatan sangat tinggi, di mana material tuh bergerak lebih dari beberapa kilometer per jam. Bencana ini menunjukkan betapa bahayanya longsorannya dipicu oleh kombinasi lereng curam, material tidak stabil, es atau salju, dan gempa bumi, serta bagaimana proses geologi dapat berdampak langsung dan mematikan bagi manusia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai box 13.1 gambar 2. Jadi di sini terlihat adanya Yungay yang sepenuhnya tertimbun kecuali pemakaman dan beberapa rumah di bukit kecil di bagian kanan bawah. Jadi ini gambar A, kemudian gambar B ini terlihat kayak adanya pohon kelapa ya, kayak ada yang daerah-daerah gersang gitu lah ya. Terus yang C ini 3 tahun kemudian. Oh, ini kayak dia menjadi yang kayak udah lebih baik lah dari sebelumnya. Nah, foto A itu menunjukkan kota Yungay yang hampir seluruhnya tertimbun oleh material longsor yang berasal dari Nevado Huascarán. Nah, hanya pemakaian Yungay dan beberapa rumah di bukit kecil di sini terlihat ya yang selamat karena berada pada posisi yang lebih tinggi. Ini juga memperlihatkan ketebalan dan luas sebaran endapan longsoran. Kemudian gambar yang B, ini merupakan foto darat di pusat kota Yungay. Di sini ada puncak gereja yang masih terlihat di balik pohon kelapa, namun sebenarnya tertimbun sekitar 5 meter puing-puing. Hal ini menegaskan bahwa bangunan besar sekalipun tidak mampu menahan kekuatan dan volume longsoran. Kemudian gambar yang C itu 3 tahun kemudian, jadi dia udah upgrade lah ya gitu. Landscape-nya tuh terlihat relatif datar dan tertutup oleh vegetasi, tetapi sisa-sisa bencana masih terlihat, seperti bagian bus yang terkubur dan perubahan bentuk lahan. Ini menunjukkan bahwa endapan longsoran tetap bertahan lama dan mengubah lingkungan secara permanen. Berikutnya saya akan membahas mengenai tabel 13.2, di mana ini merupakan ringkasan pengendalian pemborosan massal. Nah, tabel 13.2 ini menyajikan ringkasan faktor-faktor utama yang mengontrol terjadinya erosi massal atau longsoran material dengan membandingkan kondisi paling stabil dan kondisi paling tidak stabil. Tabel ini membantu menjelaskan mengapa pada lokasi tertentu, seperti kasus longsoran di Peru pada box 13.1, longsoran dapat terjadi dengan sangat cepat dan destruktif. Dari segi geomorfologi,
Lereng yang landai atau hampir horizontal merupakan kondisi paling stabil, sedangkan lereng yang curam hingga vertikal itu sangat tidak stabil. Hal ini sejalan dengan penjelasan bahwa lereng yang curam dan relief yang besar memungkinkan massa material itu dipercepat oleh gravitasi dan memperoleh momentum yang besar. Selain itu, ketebalan tanah di atas batuan dasar yang besar meningkatkan berat material, sehingga gaya geser menjadi lebih besar dan memudahkan terjadinya longsoran. Nah, tabel ini juga menunjukkan kayak pentingnya orientasi bidang kelemahan pada batuan dasar. Kondisi paling stabil terjadi ketika bidang kelemahan itu memotong lereng tegak lurus, sehingga material itu sulit untuk meluncur. Sebaliknya, jika bidang kelemahan sejajar dengan lereng, batuan atau massa material dapat dengan mudah meluncur di sepanjang bidang tersebut, sehingga resiko longsoran meningkat secara signifikan. Hal ini mendukung uraian bahwa orientasi retakan, bidang perlapisan, atau foliasi sangat menentukan kerentanan terhadap erosi massa. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.2. Di mana di sini ditunjukkan hubungan antara gaya geser dan gaya normal dengan gaya gravitasi. Nah, di sini kan ada gambar 13.2a. Ditunjukkan sebuah balok yang berada di lereng landai. Gaya berat bekerja ke bawah akibat gravitasi. Kemudian diuraikan menjadi dua komponen, yaitu gaya normal yang tegak lurus terhadap lereng dan gaya geser yang sejajar dengan lereng. Pada kondisi ini, resistansi geser, yaitu ini ditunjukkan dengan panah coklat, yaitu lebih besar daripada gaya geser, sehingga balok tetap stabil dan tidak bergerak. Kemudian gambar 13.2b menunjukkan kondisi yang hampir sama dengan A, tetapi resistensi gesernya itu lebih kecil daripada gaya geser. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika gesekan berkurang akibat adanya air atau es di bawah balok. Karena gaya geser lebih besar, balok tidak lagi tertahan dan mulai meluncur menuruni lereng. Kemudian gambar selanjutnya 13.2c. Balok berada di lereng yang sangat curam. Lereng yang semakin curam menyebabkan komponen gaya geser menjadi jauh lebih besar. Akibatnya diperlukan resistensi geser yang sangat besar untuk menahan blok agar dia itu tidak bergerak dan tidak terjatuh ya. Jika resistensi tersebut tidak mencukupi, maka balok akan mudah meluncur ke bawah lereng. Nah, kemudian yang terakhir gambar 13.2d. Ini menunjukkan gaya yang bekerja pada tanah di lereng, bukan pada blok batuan. Dalam kasus ini, kekuatan geser tanah yang ditunjukkan oleh panah berwarna kuning berperan sebagai penahan terhadap gaya geser. Nah, kekuatan geser tanah ini dipengaruhi oleh kohesi tanah, gesekan antar partikel, tekanan pori air, serta pengaruh akar tanaman. Jika kekuatan geser lebih besar daripada gaya geser, tanah itu tetap stabil dan tidak mengalami pergerakan atau deformasi. Sebaliknya, jika kekuatan geser lebih kecil, tanah akan mengalir atau meluncur. Nah, jadi secara keseluruhan dari gambar 13.2a sampai 13.2d ini menegaskan bahwa kemiringan lereng, berat material, dan besar kecilnya resistansi atau kekuatan geser itu sangat menentukan apakah suatu material akan tetap stabil atau mengalami erosi massa seperti longsoran. Jadi dia melongsor dari atas tebing ke bawah lereng. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.3 di mana di sini ada gambar A, B, dan C. Dan ini merupakan pengaruh air terhadap pasir. Jadi di sini terlihat bahwa ada gambar A di mana pasir yang tidak jenuh yang dipegang bersama oleh tegangan permukaan air. Kemudian gambar B ini merupakan butiran pasir yang jenuh dipaksa terpisah oleh air, dan gambar yang C istana pasir di Acapulco, Meksiko. Nah, selain itu, di sini saya akan menjelaskan ya bahwa gambar 13.3a, di mana pasir itu kan berada dalam kondisi yang nggak jenuh ya. Jadi di antara butiran pasir terdapat lapisan tipis air yang membentuk tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini menciptakan gaya tarik antar butiran pasir, sehingga pasir dapat saling menempel dan mempertahankan bentuknya. Bahkan pada lereng yang cukup curam, kondisi inilah yang membuat pasir lembab tidak stabil dibandingkan pasir kering. Nah, untuk gambar 13.3b itu memperlihatkan
pasir dalam kondisi jenuh air. Jadi pada kondisi ini, air itu mengisi seluruh ruang di antara butiran pasir dan memisahkan butiran satu sama lain. Akibatnya tegangan permukaan itu menjadi hilang dan kekuatan geser pasir itu menurun drastis, sehingga campuran pasir dan air menjadi mudah mengalir. Kondisi ini sering menyebabkan pasir kehilangan kestabilannya dan dapat berubah menjadi aliran pasir atau lumpur. Nah, sedangkan gambar yang terakhir yaitu gambar 13.3C itu menunjukkan adanya istana pasir di Acapulco, Meksiko. Istana pasir dapat berdiri karena pasir berada pada kondisi lembab yang optimal. Jadi dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu jenuh. Jadi tekanan permukaan air itu cukup untuk merekatkan butiran pasir. Jika pasirnya itu terlalu kering atau terlalu basah, struktur seperti ini itu akan menjadikan dia runtuh. Jadi intinya gambar 13.3 itu menjelaskan bahwa air itu memiliki peran ganda dalam erosi massa. Jadi ketika dalam jumlah kecil, air itu meningkatkan kohesi dan kestabilan pasir, sedangkan dalam jumlah yang tinggi, air itu justru melemahkan ikatan antar butiran dan mempercepat terjadinya pergerakan material. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.4 di mana ini merupakan adanya indikator creep. Jadi indikator creep itu merupakan rayapan tanah. Jadi di sini tuh ada terlihat bahwa berbagai indikator creep ya, yaitu pergerakan tanah yang sangat lambat dan berlangsung terus-menerus menuruni lereng akibat pengaruh gravitasi. Karena terjadi secara perlahan, creep sering tidak disadari, tetapi meninggalkan tanda-tanda fisik yang jelas di permukaan dan pada struktur buatan manusia. Salah satu indikator utama adalah tiang pagar dan tiang listrik yang miring. Bagian bawah tiang tertanam di dalam tanah yang bergerak perlahan ke bawah lereng. Sementara bagiannya atas itu tetap relatif kaku, sehingga tiang itu tampak condong ke arah bawah lereng. Jadi di sini ada batang pohon yang melengkung, yang merupakan ciri khas dari creep. Jadi pohon yang awalnya itu tumbuhnya tegak, tapi pergerakan tanah yang secara perlahan itu menyebabkan batang bagian bawah terdorong ke bawah lereng. Jadi untuk menyesuaikan diri, bagian atas pohon itu tumbuh kembali ke arah vertikal dan menghasilkan batang yang melengkung. Nah, pada bagian kecil seperti dinding batu itu terlihat kondisi retak, bengkok, atau runtuh sebagian. Hal ini terjadi karena fondasi bangunan itu tidak dirancang untuk menyesuaikan dengan pergerakan tanah yang lambat namun terus-menerus. Jadi secara keseluruhan gambar ini tuh menegaskan bahwa meskipun creep itu merupakan bentuk erosi massa yang sangat lambat, dampaknya itu nyata dan dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, perubahan posisi vegetasi, serta deformasi lapisan tanah dan batuan dari waktu ke waktu. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.5, di mana di sini pada gambar A terlihat adanya batu nisan, gambar B ini menunjukkan adanya tanah dan lapisan sedimen, kemudian gambar yang C ini terlihat adanya pohon yang baru tumbuh. Nah, jadi untuk gambar yang A itu kan batu nisan. Kalau dia ditaruh ya otomatis awalnya dia tuh tegak dan lurus. Jadi namun seiring berjalannya waktu, tanah di bawahnya itu merayap perlahan ke arah lereng. Jadi akibatnya nisan itu pun ikut bergeser dan menjadi miring. Jika ada batu yang terlihat tegak, kemungkinan dia telah diluruskan kembali oleh manusia, bukan karena kripnya yang berhenti. Nah, kemudian pada gambarnya B, lapisan tanah dan sedimen yang terlihat miring. Jadi lapisan tanah dan sedimen yang awalnya itu horizontal tampak miring, hampir vertikal. Oh, jadinya awalnya dia kayak gini nih, tapi dia tuh hampir vertikal gini. Hal ini terjadi karena rayapan tanah menyebabkan lapisan terdeformasi secara perlahan. Proses ini sering terlihat jelas pada tebing jalan atau lereng yang tererosi. Nah, sedangkan pada gambar yang C, pohon yang tumbuh miring. Pohon muda selalu tumbuh tegak kan ke arah atas. Apalagi dia yang kayak baru awal-awal gitu kan. Otomatis dia tumbuhnya lurus dong, vertikal ke atas. Apabila tanah di bawahnya itu kemudian merayap, batang pohon ini ikut miring dan mengikuti arah lereng. Pohon kemudian menyesuaikan diri dan bagian atasnya itu kembali tumbuh vertikal. Kemudian proses ini pun terus berulang yang menyebabkan batang itu tampak melengkung atau berundak.
Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan gambar 13.6, di mana ini merupakan pergerakan tanah ke arah lereng. Digambarkan dengan mengikuti dua butir pasir. Di sini ada gambar A, B, dan C. Jadi gambar ini itu menjelaskan pergerakan tanah menuruni lereng akibat siklus pembekuan dan pencairan atau frost creep dengan menelusuri posisi dua butir pasir sangat halus kurang dari 1 mm. Jadi pada kondisi yang A, itu kondisi awal, sebelum membeku. Jadi tanah di lereng mengandung air di antara butir-butir pasir dan fragmen batuan. Butir pasir berada pada posisi stabil mengikuti kemiringan lereng. Air di dalam pori tanah masih berbentuk cair. Sedangkan pada gambar yang B itu merupakan tahap pembekuan. Ketika suhunya itu turun hingga di bawah titik beku, air di dalam pori tanah itu kemudian membeku dan volumenya itu menjadi mengembang. Nah, pengembangan ini kemudian menyebabkan tanah itu terdorong ke atas dan sedikit tegak lurus terhadap permukaan lereng, bukan sejajar dengan lereng. Nah, butir pasir ikut terangkat mengikuti arah gaya pengembangan es. Permukaan tanah sementara menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan posisi semula. Nah, sedangkan pada gambarnya C itu merupakan tahap pencairan atau ya thaw. Jadi saat suhunya itu kemudian meningkat dan esnya itu menjadi cair, air itu kembali ke bentuk cair dan tanah kemudian kehilangan penyangga esnya. Nah, butir pasir ini jatuh kembali terutama karena gaya gravitasi. Jadi dia jatuh kembali ke bawah lah gitu. Nah, arahnya tuh menjadi lebih vertikal ke arah bawah karena permukaan lerengnya itu miring. Posisi jatuh butir pasir itu bergeser sedikit ke arah bawah lereng. Jadi ini lerengnya. Jadi dia itu berada di bawahnya. Jadi enggak kembali ke posisi semula. Jadi hasil akhirnya adalah walaupun setiap siklus ini kan memindahkan butir pasir yang sangat kecil kemudian mengalami pengulangan, pembekuan, dan pencairan. Nah, pergerakan tanah itu secara bertahap menuruni lereng. Arah pergerakan tidak selalu lurus, vertikal karena butir-butir di sekitarnya saling menghalangi dan mempengaruhi lintasan jatuh. Jadi intinya, gambar ini menunjukkan bahwa pembekuan itu mendorong tanah ke atas, sedangkan pencairan membuatnya turun. Secara gravitasi dan kombinasi keduanya menghasilkan pergeseran bersih tanah ke arah bawah lereng secara perlahan tetapi kontinu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.7, di mana ini terlihat adanya aliran tanah, yaitu ada vegetasi-vegetasi yang berwarna hijau yang berada di sekitar, juga terlihat adanya pohon ya. Ini seperti pohon cemara lah ya. Jadi ini adanya aliran tanah atau soil flow, yaitu di sini terlihat bahwa adanya lapisan permukaan yang tertutup vegetasi. Jadi ada rumput dan pepohonan tapi tumbuh di permukaan lereng. Jadi terlihat bahwa lereng itu tampak stabil, padahal di bawahnya itu tanah itu sedang bergerak dan vegetasi ikut terbawa perlahan bersama tanah di bawahnya. Nah, di sini terlihat kayak adanya tanah yang terlihat mengalir kayak ke bawah gitu kan. Nah, ini tuh lapisan tanah bagian bawah menjadi jenuh air. Biasanya setelah hujan lebat atau periode basah yang panjang. Jadi air itu mengurangi gaya gesek antar butir tanah sehingga tanah berperilaku seperti fluida yang kental. Gerakan mengikuti arah kemiringan lereng ditunjukkan oleh panah pada penampang. Kemudian di sini ada bidang geser ya atau shear zone. Terletak di antara tanah yang bergerak dan material yang lebih stabil di bawahnya. Pada zona ini terjadi deformasi internal, bukan pergeseran tiba-tiba seperti longsor. Kemudian juga ada bentuk permukaan yang terlihat bergelombang. Jadi aliran tanah menyebabkan permukaan lereng menjadi berombak atau bergelombang halus. Jadi pohon dapat tampak miring atau melengkung di bagian bawah akibat pergerakan tanah yang perlahan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.8, di mana di sini ada gambar A, B, dan C. Jadi pada gambar yang A itu terlihat adanya tanah di bagian atas diagram itu tetap utuh, sementara bagian di bawahnya itu bergerak. Nah, kemudian di sini juga ada gambar B yang merupakan tanah longsor yang terjadi di California. Kemudian juga ada gambar yang C itu adalah kayak suatu ituanlah setelah adanya hujan deras. Nah, di sini gambar ini sebagai intinya itu menjelaskan aliran tanah dengan pergeseran rotasional, yaitu jenis gerakan massa di mana tanah bergerak menuruni lereng dengan bidang gelincir berbentuk melengkung, sehingga bagian atas tanahnya itu berputar, sementara bagian bawahnya itu mengalir.
Nah, pada gambar yang A itu bidang gelincir itu melengkung, yang menyebabkan tanah di bagian atas lereng tidak langsung hancur, tetapi berputar ke bawah sebagai blok-blok besar. Nah, lapisan tanah yang lebih dalam dan jenuh air ini kehilangan kekuatan gesernya, sehingga tanah di bagian bawah berubah perilaku menjadi aliran. Nah, kombinasi ini membuat longsor rotasional berbeda dari longsor translasi. Atasnya itu relatif utuh dan bawahnya plastis dan mengalir. Sedangkan pada gambar yang B itu kan longsor tanah ya. Dari tanah longsor lah, ini terjadi di California. Jadi masa tanah besar itu meluncur dan menghancurkan beberapa rumah di kaki lereng. Nah, longsor ini dipicu oleh kejenuhan tanah akibat hujan yang melemahkan kohesi dan gesekan internal tanah. Kemudian gambar yang C, ini memperlihatkan hujan deras pada Januari tahun 2005. Jadi sebagian material longsor itu lama kembali bergerak. Tanah yang sebelumnya sudah tidak stabil mengalir kembali ke arah pemukiman, yang menunjukkan bahwa longsor rotasional dapat aktif berulang kali jika kondisi pemicunya itu terulang. Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.9, di mana ini merupakan solifluksi akibat pencairan tanah yang jenuh es. Nah, di sini terlihat itu kayak ada suatu proses lah ya dari gambar ini. Itu adanya musim dingin, di mana seluruh tanah itu membekukan. Nah, lapisan tanah dari permukaan hingga kedalaman tertentu itu membeku total. Nah, air pori berubah menjadi es sehingga tanah menjadi kaku dan tidak bergerak. Kemudian yang kedua, musim panas yang kemudian menyebabkan pencairan lapisan aktif. Hanya lapisan atas yang mencair. Nah, lapisan bawahnya tetap beku dan bertindak sebagai penghalang air. Kemudian yang ketiga, tanah jenuh air di atas permafrost. Nah, air hasil pencairan tidak dapat meresap ke bawah karena terhalang permafrost. Akibatnya lapisan atas menjadi sangat jenuh air dan plastis. Kemudian yang keempat, ada pergerakan lambat menuruni lereng atau solifluksi. Karena gravitasi, tanah jenuh air mengalir sangat perlahan mengikuti kemiringan lereng. Nah, arah gerak ditunjukkan oleh panah pada diagram ya di sini nih. Nah, kemudian yang kelima, pembentukan lobe solifluksi. Ya, aliran berulang setiap musim panas membentuk tonjolan-tonjolan berbentuk lidah di permukaan lereng. Vegetasi ikut terbawa sehingga permukaan tetap tampak tertutup rumput. Nah, dari gambar ini, solifluksi itu memiliki beberapa ciri-ciri, mulai dari kecepatannya yang sangat lambat, terjadi di wilayah permafrost atau daerah pegunungan yang dingin. Materialnya itu dominan tanah halus jenuh air, bukan bongkahan yang besar. Kemudian membentuk permukaan berundul dan lobe-lobe yang khas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.10, di mana ini merupakan rel kereta api yang dibangun di wilayah permafrost, Alaska. Nah, di sini itu foto ini itu menunjukkan dampak nyata proses geomorfologi permafrost terhadap infrastruktur buatan manusia. Nah, jadi proses yang terjadi itu rel itu dibangunkan di atas tanah permafrost. Nah, kondisinya kan beku tuh, karena permafrost kan daerah yang pegunungan yang dingin. Jadi otomatis dia bersifat keras dan stabil, sehingga ini mampu untuk menopang jalur rel. Nah, kemudian terjadi pencairan permafrost atau thawing. Nah, perubahan suhu atau gangguan termal yang menyebabkan es di dalam tanah ini kemudian mencair. Ketika esnya ini kemudian mencair, volume tanah ini berkurang dan kekuatan dukungnya menurun drastis. Kemudian yang ketiga itu penurunan dan deformasi tanah. Tanah mengalami penurunan tidak merata. Rel kereta api ikut melengkung, bergelombang dan tidak sejajar. Jadi dia tidak lurus, tapi kayak berkelok-kelok gitulah. Seperti yang terlihat pada gambar ini nih. Nah, kemudian terjadi pergerakan diferensial. Tidak semua bagian tanah itu mencair bersamaan, sehingga terjadi perbedaan penurunan di sepanjang lintasan rel. Inilah penyebab utama pembengkokan dan ketidakstabilan rel. Jadi dari gambar ini tuh intinya ya memperlihatkan bahwa permafrost bukan fondasi permanen jika kondisi termalnya itu berubah. Nah, adanya pencairan permafrost ini memicu rayapan tanah, solifluksi, dan penurunan tanah lokal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.11, di mana di sini tuh terlihat kayak adanya tanah longsor ya, kayak dia tuh memenuhi permukiman warga yang kemudian dia menyebabkan kayak rumah-rumah warga ini kayak jadi tertutup oleh aliran air tanah gitu ya.
Jadi ini namanya tuh ya bencana ya, longsoran tanah di California. Jadi gambar ini itu dapat diklasifikasikan sebagai aliran material atau debris flow. Aliran material itu kan gerakan massa tanah yang sangat cepat. Jadi dia terdiri dari tanah yang kasar, bongkah batu, puing-puing, dan lumpurnya jenuh air. Berbeda dengan longsor biasa yang bergerak relatif lambat, aliran material itu bersifat sangat destruktif karena massanya besar dan kecepatannya tinggi. Nah, di sini juga terlihat adanya foto udara lah ya, kayak adanya longsoran yang besar ini di bagian atas yang berwarna coklat. Nah, aliran material kemudian menyebar ke bawah lereng dan masuk ke kawasan pemukiman. Nah, rumah-rumahnya itu tertimbun dan rusak lah ya, kayak banyak sarana dan prasarana itu menjadi rusak lah ya, sebagai intinya. Nah, penyebab dari terjadinya hal ini karena adanya tanah lereng yang sudah tidak stabil akibat longsoran sebelumnya pada tahun 1995. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga membuat tanah ini menjadi jenuh air. Nah, adanya air ini mengurangi gaya gesek antara partikel tanah, sehingga lereng itu gagal menahan beratnya sendiri. Akibatnya, material bergerak turun sebagai aliran material yang cepat dan mematikan. Jadi, ini menyebabkan korban jiwa ya, ada 10 orang yang harus mati. Nah, kemudian di sini kayak selain itu juga sebagai pembelajaran lah ya, bahwa daerah kaki lereng curam itu sangat beresiko terhadap longsor. Longsoran lama dapat aktif kembali. Mitigasi bencana harus mempertimbangkan sejarah geologi dan curah hujan. Dan penataan ruang di daerah longsor sangat krusial untuk keselamatan manusia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.12, di mana ini adanya aliran lumpur yang mengering di pegunungan Andes, Peru. Nah, gambar ini menunjukkan permukaan tanah yang sebelumnya dialiri lumpur basah, kemudian mengering dan mengeras. Pola-pola bergelombang dan beralur yang terlihat merupakan bekas pergerakan lumpur saat masih cair. Nah, ciri khasnya itu ada di sini beberapa ciri penting ya yang terlihat lah ya. Kayak permukaannya itu beralur dan bergelombang, menyerupai lipatan atau aliran air yang membeku. Kemudian ada juga retakan yang memanjang, dia itu terbentuk akibat penyusunan material saat lumpur itu mengering. Kemudian tidak terlihat bongkah besar yang menandakan materialnya ini didominasi partikel halus yang merupakan lempung dan lanau. Nah, ciri-ciri ini membedakan aliran lumpur dari aliran material yang biasanya mengandung banyak batu besar. Nah, proses terbentuknya aliran lumpur yang terlihat pada gambar ini itu mulai dari adanya hujan lebat atau pencairan es yang membuat tanah halus jenuh air. Yang kemudian kedua, material tanah kehilangan kekuatan gesernya. Nah, yang ketiga, lumpur mengalir menuruni lereng mengikuti gravitasi. Dan yang keempat, setelah aliran berhenti dan air menguap, tersisa pola aliran yang membeku seperti para gambar. Nah, kejadian seperti ini tuh sering terjadi di pegunungan Andes. Karena lereng yang curam, material vulkanik dan sedimen yang halus. Jadi dia tuh mudah jernih terhadap air. Kemudian curah hujan musiman yang tinggi. Dan aktivitas tektonik yang membuat lereng itu menjadi tidak stabil. Jadi intinya gambar ini tuh penting. Menunjukkan bahwa aliran massa itu tidak selalu terjadi cepat atau dramatis, tetapi meninggalkan bukti morfologis yang jelas. Nah, pola alirannya dapat digunakan geolog untuk mengidentifikasi kejadian longsor purba. Nah, bekas aliran seperti ini menjadi indikator daerah rawan bencana di masa depan. Kemudian saya akan menjelaskan gambar 13.3 di 13.13 di mana ini menunjukkan adanya seorang pria yang memeriksa jembatan sepanjang 75 meter di Jalan Raya Negara, bagian Washington 504. Nah, di sini kan terlihat bahwa jembatannya kan kayak roboh gitu kan, berarti terjadi kerusakan di jembatannya. Nah, terdapat beberapa penyebab jembatan ini menjadi rusak, yaitu mulai dari letusan eksplosif gunung St. Helens, pencairan salju dan es di lereng gunung, dan campuran air dengan abu vulkanik, pasir, dan material batuan. Nah, material ini membentuk aliran yang sangat padat dan cepat yang mengalir mengikuti lembah sungai. Nah,
Jembatan ini kemudian kabarnya dia itu terseret hingga 0,5 kilometer menjauhi lokasi awal. Jadi aliran di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa aliran lumpur ini memiliki massa yang sangat besar, kecepatan tinggi dan daya dorong yang luar biasa, sehingga menyebabkan jembatan ini terdorong sejauh 0,5 kilometer. Nah, akibatnya struktur baja jembatan terangkat dari penyangga dan terbawa arus hingga 500 meter ke arah hilir. Dan sebagian itu tertimbun endapan lumpur setelah alirannya tuh terhenti. Nah, jadi ini pun menunjukkan bahwa infrastruktur sebesar apapun itu tidak bisa menahan aliran lumpur. Nah, selain itu dari segi lingkungan kita dapat mengetahui bahwa permukaan tanah itu menjadi tertutup oleh endapan lumpur yang tebal. Terus habis itu dapat bongkar-bongkar batu yang terbawa aliran dan lingkungan di sekitarnya tuh menjadi rata dan tertimbun. Ini merupakan khas daerah yang dilalui oleh lahar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.14 di mana di sini ada gambar A dan gambar B. Nah, di sini terlihat adanya pria tua di Gunung New Hampshire. Nah, gambar A itu terlihat adanya kondisi sebelum runtuh dan gambar B itu adalah kondisi setelah runtuh. Nah, pada bagian A itu terlihat tebing granit yang secara alami membentuk profil wajah seorang pria. Nah, bentuk unik ini terjadi karena celah-celah atau rekahan subhorizontal pada granit, kemudian juga proses pelapukan fisik, terutama pembekuan dan pencairan air, dan juga perubahan suhu. Selain itu juga erosi selektif, di mana bagian batuan yang lebih lemah itu terkikis lebih cepat. Akibatnya, batuan yang lebih resisten itu tertinggal dan membentuk wajah manusia secara alami. Bentuk ini sangat ikonik hingga dijadikan simbol budaya New Hampshire. Kemudian muncul pada plat kendaraan dan publikasi yang resmi. Kemudian pada gambarnya B itu menunjukkan kondisi setelah tanggal 3 Mei tahun 2003. Kondisi formasi ini runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi longsoran batu atau rockfall. Nah, runtuhan ini terjadi karena pelapukan yang berkelanjutan, gaya gravitasi yang menarik blok batu ke arah bawah, dan juga hilangnya kestabilan pada bagian batuan yang menonjol. Nah, sebenarnya tidak ada satu peristiwa besar yang tiba-tiba terjadi secara tiba-tiba, namun juga merupakan akumulasi dari proses alam jangka panjang yang akhirnya menyebabkan kegagalan batuan. Nah, peristiwa ini itu termasuk rockfall atau jatuhan batu, di mana dia memiliki ciri-ciri materialnya berupa blok batuan besar dan kaku. Kemudian dia juga terjadi secara tiba-tiba dan juga dipicu oleh pelapukan dan gravitasi, bukan karena air yang berlebih. Nah, dengan adanya kasus ini itu mengingatkan kita bahwa tebing berbatu itu memiliki potensi bahaya runtuhan. Daerah wisata atau simbol alam perlu pemantauan kestabilan lereng, pelapukan jangka panjang, sama berbahayanya dengan kejadian ekstrim. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.15 di mana di sini ada dua contoh dari longsoran batu. Nah, pada gambar yang pertama, longsoran batu akibat pembekuan air atau frost wedging. Nah, di sini terlihat air hujan itu masuk ke celah-celah batuan. Nah, saat suhu itu turun, air tersebut membeku dan mengembang. Nah, pengembangan es ini memberi tekanan besar pada celah batu. Lama-kelamaan, celah ini membesar hingga batu terlepas dari dinding tebing. Batu yang terlepas kemudian jatuh ke bawah karena gaya gravitasi, sehingga terjadilah longsoran batu. Proses ini umum terjadi di daerah bersuhu dingin atau pegunungan yang tinggi. Kemudian pada gambar yang kedua ada longsoran batu akibat erosi gelombang laut. Nah, gelombang laut terus-menerus menghantam kaki tebing. Bagian bawah tebing itu mengalami erosi sehingga terbentuk bagian yang menggantung. Batu di bagian atas itu kemudian kehilangan penyangga. Akibatnya batu menjadi tidak stabil dan akhirnya jatuh ke laut sebagai longsoran batu. Proses ini sering terjadi di tebing pantai. Jadi kesimpulannya adalah longsoran batu terjadi karena hilangnya kestabilan batuan. Penyebabnya bisa berupa faktor iklim maupun proses alami seperti erosi gelombang. Nah, material jatuh itu secara tiba-tiba dan berpotensi membahayakan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.16 di mana ini ada foto talus ya.
Jadi talus itu merupakan timbunan pecahan batuan yang menumpuk di kaki lereng atau tebing curam. Jadi prosesnya itu mulai dari batuan di tebing itu mengalami pelapukan fisik. Jadi tebing atas ya. Kemudian dia tuh akibatnya menyebabkan perubahan suhu, pembekuan air dan gravitasi. Kemudian pecahan batu kemudian jatuh atau meluncur ke arah bawah sebagai longsoran batu atau rockfall. Nah, material batu yang jatuh itu tidak terbawa jauh sehingga menumpuk di bagian bawah lereng. Lama-kelamaan, nah lereng ini kemudian berbentuk kerucut atau miring yang tersusun dari bongkahan batu petajam yang disebut dengan talus. Nah, ciri-ciri talus itu terdiri dari batu-batu kasar atau bersudut tajam, hampir tidak ada tanah halus, vegetasinya itu jarang, jadi jarang ada yang berwarna hijau-hijau yang merupakan kayak rumput atau pohon-pohonan ya. Dia itu terletak di kaki tebing curam. Sedangkan gambar yang kedua, yaitu gambar setelah adanya konstruksi, konstruksi ini mengubah kestabilan lereng melalui beberapa cara utama, yaitu dengan penghilangan vegetasi, pemotongan lereng, penambahan air ke dalam tanah, dan penambahan beban di puncak lereng. Nah, sehingga dari adanya 4 hal yang dilakukan ini, itu memiliki dampak akhir, yaitu gabungan dari lereng yang dipotong, hilangnya vegetasi, bertambahnya air tanah, dan beban bangunan. Hal ini menyebabkan lereng itu sangat rentan terhadap erosi massal seperti longsor tanah, rayapan massal, dan juga runtuhan lereng. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai gambar 13.21, di mana di sini ada gambar 1 dan gambar 2 yang merupakan penggunaan saluran drainase untuk membantu mencegah pergerakan tanah. Nah, bagian yang atas itu merupakan bagian yang tanpa adanya drainase. Jadi air itu terperangkap di dalam tanah di belakang dinding penahan. Nah, air itu meningkatkan berat tanah, tekanan air pori. Tekanan ini mendorong dinding penahan ke depan dan ke belakang. Akibatnya lereng menjadi tidak stabil dan mudah terjadi longsor, pergerakan tanah yang lambat, dan kegagalan dinding penahan. Nah, air di sini itu menjadi faktor utama penyebab ketidakstabilan lereng. Sedangkan pada gambar yang bawah, yaitu dengan adanya drainase, dia itu dipasang pipa atau saluran drainase di belakang dinding penahan. Nah, airnya di dalam tanah itu kemudian dialirkan keluar dan tidak lagi terperangkap. Tekanan air pori itu berkurang secara drastis. Dinding penahan itu tidak terdorong sehingga lereng tetap stabil dan resiko longsornya menurun. Nah, dengan adanya drainase di sini itu sebagai pengontrol air, bukan untuk menahan tanah saja. Jadi dengan adanya peran vegetasi dalam stabilisasi lereng itu untuk akar tanaman, mengikat partikel tanah, vegetasi itu juga memperlambat aliran air permukaan, mengurangi erosi akibat hujan, dan membantu menjaga kadar air tanah tetap seimbang. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.22, di mana di sini adanya suatu terowongan lah ya. Ini disebut juga dengan gedung beton, dengan atap miring melindungi jalan raya dari longsoran salju di Pegunungan Rocky, Kanada. Nah, struktur yang dibangun di kaki lereng pegunungan yang rawan longsoran salju ini disebut dengan avalanche. Nah, lereng curam di atas jalan menunjukkan jalur alami longsoran salju. Nah, fungsi dari betonnya beratap miring ini atau disebut dengan avalanche shed atau snow shed itu berfungsi untuk melindungi jalan raya, mengalihkan longsoran,
agar dia tuh meluncur di atas struktur, kemudian jatuh ke sisi jalan, bukan ke badan jalan. Kemudian juga untuk mengurangi dampak bencana dengan mencegah penutupan jalan dalam waktu yang lama, mengurangi resiko kecelakaan dan korban jiwa. Jadi kaitannya adanya terowongan ini dengan gerakan massa adalah longsoran salju itu kan salah satu dari bentuk gerakan massa cepat. Tapi tidak seperti penanganan lereng dengan vegetasi atau drainase, struktur ini tidak mencegah longsoran terjadi, tetapi mengurangi dampaknya terhadap manusia dan infrastruktur. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa gambar 13.22 ini menunjukkan rekayasa teknik untuk menghadapi bahaya alam, di mana di daerah yang pegunungannya bersalju, longsoran salju tidak dapat dihindari. Solusinya adalah melindungi infrastruktur yang penting dengan bangunan khusus. Dengan adanya gedung beton beratap yang miring, memungkinkan jalan raya itu tetap aman dan berfungsi meskipun terjadi longsoran salju. Berikutnya saya akan membahas mengenai gambar 13.23. Di sini ada gambar A dan gambar B. Jadi gambar A ini merupakan penampang melintang bukit yang menunjukkan potongan jalan yang relatif aman di sebelah kiri dan potongan jalan yang berbahaya di sebelah kanan. Kemudian yang B itu merupakan potongan jalan yang berbahaya yang sama setelah pengangkatan batu yang berpotensi longsor. Nah, jadi untuk gambar yang ini, itu gambar yang A. Itu adalah penampang yang melindungi bukit. Jadi di sebelah kiri, dia itu stabil atau relatif aman. Jadi potongan jalan dibuat berlawanan arah dengan kemiringan lapisan batuan. Lapisan batuan masuk ke dalam bukit sehingga gaya gravitasi tidak mudah meluncurkan batuan keluar dari lereng. Karena itu lereng tidak stabil dan
Jadi, begitulah penjelasan saya mengenai bab 16 dari bab 13 dari buku yang berjudul Physical Geology Earth Revealed 7 Edition dari Dian S. Carson, Charles C. Plummer, dan David McGarry. Saya ingin berterima kasih kepada kalian yang telah menyaksikan video saya hingga akhir, karena saya akan membahas bab-bab selanjutnya dari buku ini di video-video saya berikutnya, dan kalian juga bisa menonton penjelasan saya tentang bab-bab sebelumnya di video-video saya sebelumnya. Saya ingin memohon maaf apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini. Jadi begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton saya di video saya berikutnya.